Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin, 8 Juli 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini mengisahkan dua pribadi yang memiliki iman yang begitu luar biasa. Yang pertama, seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, yang anaknya baru saja meninggal. Ia datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa anaknya akan hidup kembali asal saja Yesus meletakkan tangannya yang kudus atasnya. Berikutnya adalah seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu yakin bahwa cukup dengan menyentuh jubah Yesus, penyakitnya pasti akan sembuh. Dua pribadi ini memiliki iman yang sungguh luar biasa. Dalam situasi sulit yang dihadapi, mereka tidak kehilangan harapan dalam Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup mengangkat derita itu dari pundak mereka. Tidak peduli anaknya sudah mati, tidak peduli penyakitnya parah, tetap saja mereka datang untuk menjumpai Yesus. Iman kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan itu membuat mereka mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan menyambut hangat iman mereka. Ia pun berkenan memenuhi harapan keduanya. Yang sakit diberikannya kesembuhan, yang mati diberikan kehidupan.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, iman Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan menjadi teladan bagi setiap kita untuk terus membaharui hidup beriman kita yang kadang mengalami kekeringan, secara khusus ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit. Kita mungkin bahkan meragukan kasih dan penyertaan Tuhan. Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi sulit yang kita alami, mari datang pada Tuhan, menyembah dan menjamah jubahnya. Datang pada Yesus berarti kita membangun sebuah keintiman, membangun sebuah relasi dengan Yesus yang kita percaya sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita. Datang pada Yesus juga berarti kita menyadari kerapuan dan keterbatasan manusiawi kita. Maka ketika kita datang pada Yesus, maka kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan akan mengangkat kita, dan Tuhan akan berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari tetap percaya pada kuasa-Nya dan datang memohon pertolongan-Nya. Dia sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita doakan dan kita harapkan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.